Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Isti Akiko. Di video kali ini aku akan sharing tutorial cara menambahkan teks di Canva. Nah, ini adalah tutorial menggunakan Canva dengan HP. Jadi jika teman-teman butuh tutorial ini, silahkan ditonton sampai selesai. Oke, di sini aku sudah punya template. Nah, rencananya mau dikasih teks di dalam kotak atau di dalam base warna kuning. Nah, cara untuk menambahkan teks di Canva di HP yang dibuka melalui browser canva.com adalah yaitu dengan cara klik yang ada di pojok sini, tanda plus warna ungu, diklik. Berikutnya, di bawah sini ada desain, elemen, teks, brand hub, upload, dan seterusnya. Nah, silahkan teman-teman klik bagian teks. Nah, nanti akan muncul bagian seperti ini. Yang paling atas ada search text, kemudian add a text box, tab text to add to page, kemudian di bawahnya ada default text style. Add a heading ini untuk menambahkan judul, add a subheading yang bawahnya ukurannya lebih kecil, kemudian add a little bit of body text ini untuk body atau isi teksnya. Kemudian di bawahnya ada font combination. Nah, font combination ini adalah font kombinasi yang disediakan Canva untuk kita gunakan. Misalkan yang ini atau ke bawah ada banyak sekali. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, di sini ada lambang Pro atau tulisan Pro yang menandakan bahwa font kombinasi ini hanya bisa digunakan oleh pengguna Canva Pro atau Canva yang berbayar. Nah, jika teman-teman bukan pengguna Canva Pro, silahkan memilih font kombinasi yang tidak ada tulisan Pro-nya atau tidak ada keterangan Pro-nya. Oke, seperti itu. Nah, secara umum jika ingin menambahkan teks adalah klik add a text box. Nah, ketika sudah diklik akan muncul seperti ini. Your paragraph text. Nah, silahkan tuliskan saja teks yang ingin teman-teman tambahkan di sini. Misalkan di sini kita akan menulis bahagia itu sederhana. Oke, seperti ini. Jadi kita semua bisa dan berhak bahagia. Oke. Baik, berikutnya untuk mengatur dan mengedit teksnya, silahkan klik saja teks tadi. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah sini ada menu edit. Edit ini fungsinya adalah ketika teman-teman ingin mengubah tulisannya atau mengurangi atau membenarkan tulisan yang salah-salah seperti itu. Berikutnya di sampingnya ada font. Font ini fungsinya adalah untuk mengatur font dari tulisan tadi. Ingin mengubah fontnya ke apa, seperti itu. Nah, di bawah sini ada banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman terapkan. Caranya bisa scroll seperti tadi atau langsung tulis nama fontnya di atas sini. Tulis, kemudian kalau sudah silakan di search seperti itu. Oke, kita coba cari. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman perhatikan bahwa font juga ada yang disediakan untuk Canva Pro dan
yang bebas untuk semua pengguna, tidak harus Pro. Nah, kalau yang ada tanda mahkotanya ini berarti untuk pengguna Canva Pro. Kalau yang tidak ada berarti kita semua berhak menggunakannya, seperti itu. Berikutnya ada text style. Text style ini fungsinya adalah untuk mengatur heading. Nah, semuanya akan besar, kemudian subheading ukurannya seperti itu, kalau body lebih kecil lagi. Nah, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian ada font size. Font size fungsinya untuk mengatur besar kecilnya font. Caranya ada dua, bisa dengan menggeser yang ini, bulatan ini, atau yang kedua dengan memasukkan ukuran fontnya di sini. Masukkan angka yang diinginkan. Oke, kalau sudah tekan enter. Nah, akan berubah sesuai yang kita inginkan atau sesuatu yang kita atur. Kemudian di sebelahnya adalah color. Nah, color ini fungsinya adalah untuk merubah warna teksnya. Silahkan diklik saja. Nah, di sini ada default color yang bisa teman-teman gunakan dan pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian jika ingin mengubah warna yang lain, bisa klik tanda plus ini. Oke. Kemudian silahkan digeser-geser. Nah, yang ini digeser-geser. Ini juga digeser-geser untuk menemukan warna yang pas. Seperti itu. Oke, untuk warna sudah. Berikutnya di sebelahnya ada format. Format ini fungsinya adalah untuk apa? Itu untuk mengatur bold, tebal tipisnya teks, kemudian italic yaitu untuk memiringkan teks, kemudian untuk underline, nah ada garis bawahnya, kemudian untuk S yang ini, nah untuk mencoret bagian yang tidak diperlukan, kemudian untuk yang ini fungsinya untuk mengatur besar kecilnya, maksudnya kapitalnya, nah seperti itu, depannya kapital atau kecil semua, nah itu bisa diatur di sini. Kemudian di bawahnya adalah bagian untuk mengatur paragrafnya, mau rata apa, kalau ini, nah seperti ini bentuknya, rata tengah, seperti ini, ataupun rata kanan kiri. Nah kemudian di bawahnya ini ada bullet, nah kalau diaktifkan akan muncul seperti ini. Kita nonaktifkan kembali. Nah, sampingnya ini untuk mengatur per poinnya dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak perlu menambahkan secara manual. Ini bisa secara otomatis seperti itu. Baik, kita kembalikan lagi ke paragraf rata tengah. Berikutnya ada menu spacing, spasi untuk mengatur spasinya. Nah, di sini ada letter spacing dan line spacing. Kalau letter spacing berarti ini untuk mengatur jarak antar hurufnya. Caranya ada dua, yaitu pertama dengan memasukkan angkanya di sini. Misalkan kita tulis 5, kemudian enter. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggeser bulatnya ini. Nah, seperti ini. Digeser saja dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya ada line spacing, yaitu untuk mengatur jarak antar barisnya. Caranya ada dua, yang pertama dengan memasukkan angkanya seperti tadi, atau dengan menggeser bulat yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian Anchor text box ini akan terlihat ketika teman-teman menggunakan tabel. Kalau yang seperti ini tidak begitu terlihat efeknya,
tapi akan berfungsi ketika teman-teman membuat tabel seperti itu. Nanti bisa dicoba. Kemudian di sebelahnya ada efek. Nah, efek ini apa? Yaitu memberikan efek teksnya. Misal di sini ada shadow, leaf, hollow, splash, outline, echo, dan seterusnya. Nah, bisa dicoba satu-satu untuk menemukan efek yang diinginkan. Kemudian yang shape ini fungsinya adalah mengatur. Nah, bentuk yang seperti ini bisa diatur di shape. Untuk kelengkungannya bisa disesuaikan. Caranya tetap sama, ada 2, langsung memasukkan angkanya atau digeser yang ada di sini. Nah, seperti itu. Oke. Kalau tidak ingin membuat kurva seperti tadi, silahkan kembalikan ke tidak ada efek. Yang ini diklik. Nah, sudah. Kita kembalikan lagi di tengah. Kemudian ada lagi menu animate. Animate ini untuk animasi. Nah, biar misalkan kita bikin video nih, biar tidak monoton, bisa dikasih animasi teks. Nah, biar lebih asik. Nah, seperti itu. Di sini ada basic, writing, exaggerate, tools, motion effect, dan bisa dicoba-coba satu-satu semuanya. Nah, untuk yang tools ini, teman-teman bisa membuat atau berkreasi sendiri. Jadi, digeser seperti ini di contohnya. Nah, nanti teksnya akan bergerak seperti apa yang kita gambar, seperti itu. Oke, sudah. Kemudian menu transparansi. Ini untuk mengatur transparan teksnya. Nah, jika lebih rendah maka akan semakin pudar. Nah, jika dimaksimalkan, nah itu di angka 100 maka akan jelas, terang terbaca seperti itu. Kemudian di sini ada menu layers. Layers itu lapisan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur misalkan dia posisinya di mana. Mau di atas atau di bawahnya bisa. Kemudian juga bisa melihat teksnya atau mengedit teksnya dengan mudah. Klik saja ini, berarti nanti akan muncul ini. Misalkan kita mau memilih yang ini, bisa klik yang ini. Nah, nanti akan bergeser ke elemen yang dimaksud, seperti itu. Sampingnya ada position. Nah, position ini adalah mengatur posisi teksnya, mau diatur di mana? Misalkan nih, backward, berarti di belakang yang ini. Intinya yang tidak menutupi. Sebentar, yang teksnya ya. Backward. Nah, dia akan, posisinya akan berada di belakang warna kuning ini. Nah, ketika ingin memunculkan teksnya tadi di atas lapisan warna kuning ini, maka silahkan klik yang forward. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya ini untuk mengatur di mana letak teksnya, mau di belakangnya ataukah di depannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini untuk mengatur posisinya juga. Tops, berarti di atas sana, tanpa perlu memindahkan secara manual. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan. Misalkan nih, bisa dilihat ya. Oke, jadi pasangannya adalah tops, misalkan di atas, kemudian di bagian left, center, atau right-nya. Kemudian di middle pun sama, di tengah, mau di bagian left, center, atau right. Nah, ini bisa diatur secara langsung di sini, tidak perlu secara manual. Kemudian teks di bawah, bottom, sama, posisinya bisa diatur left, center, atau right, seperti itu. Baik, kita kembalikan lagi ke middle yang center. Nah, pas di tengah, tidak perlu ngedrag satu-satu seperti ini. Bentar. Tidak perlu ngedrag manual seperti ini, tapi bisa menggunakan bagian yang ini
middle, center. Nah, pas di tengah. Oke, kemudian note. Ini bisa untuk menggeser. Kan kalau di drag bisa seperti ini ya. Sebentar. Nah, kan gini. Nah, kalau ingin menggeser, yang pelan-pelan bisa menggunakan note ini. Nah, akan bergeser sedikit demi sedikit. Yang ini untuk menggeser teksnya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, perlahan-perlahan namun pasti. Nah, itu caranya. Kemudian ada lagi di sini more. Ini untuk copy, paste, select multiple, comment, link, lock position, alternative text, dan delete. Nah, itu dia tadi cara-cara dan fitur teks yang ada di Canva. Selamat mencoba, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia itu sederhana, jadi kita semua bisa dan berhak bahagia.